dalam Yesus Kristus sendiri. Sehingga dengan demikian hidup kami boleh bersinar bagi banyak orang. Saat ini Tuhan kami berdoa, kami tidak mengizinkan kuasa apapun yang bekerja di sini, kecuali kuasa Allah sendiri yang boleh berotoritas di tengah-tengah kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kuasa Allah boleh mengiringinya, dan itu boleh sungguh lagi teraplikasi dalam kehidupan kami, meneguhkan kami, menjawab pergumulan kami, memberikan kelegaan bagi kami, dan memberikan kuasa bagi kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, ketika kami menghadapi setiap proses perjalanan iman yang Kau izinkan bagi kami boleh menjadi pemenang demi pemenang dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami berdiri kokoh karena kami memiliki fondasi yang kuat, yaitu batu karang itu sendiri, yaitu firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan buat kami. Berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi perkataan hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar mengalir daripada hati Allah sendiri, dan itu boleh sungguh lagi meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Ada sukacita. Amin. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31. Efesus pasal yang kelima ayat 31. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu jadi. Hari ini khotbah kita, saya lebih menekankan tentang ayat 31 yang menekankan tentang di mana seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging. Dalam khotbah 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu, kita telah belajar tentang keluarga, dan kita memahami bahwa keluarga adalah institusi ilahi, dan di dalam tanggung jawab dalam institusi ilahi, kita memahami bahwa relasi antara suami dan istri melambangkan relasi antara Kristus dan jemaat. Dalam institusi ilahi kita melihat poin yang kedua adalah kalau rumah tangga melambangkan antara hubungan Kristus dan jemaat, maka otomatis Kristus ada di dalam rumah tangga. Kalau Kristus ada di dalam rumah tangga, maka kita memahami bahwa tidak ada satu problem pun dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Karena tidak akan ada masalah yang lebih besar dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, kita memahami keluarga adalah institusi ilahi, di mana institusi ilahi itu bersifat kekal. Allah tidak pernah berhenti mengasihi jemaatnya, dan jemaatnya yang tidak pernah berhenti tunduk kepada Kristus. Dan itu satu relasi dalam kekekalan. Minggu yang lalu kita sudah belajar juga tentang keluarga adalah perjanjian pertanggungjawab. Perjanjian pertanggungjawab. Kenapa Allah menuntut di dalam keluarga harus ada perjanjian pertanggungjawab? Alkitab tidak pernah memulai keluarga dengan satu tuntutan dimulai dengan tuntutan hak, tetapi Alkitab memulai dengan tuntutan tanggung jawab atau kewajiban. Dan saya sudah menjelaskan kenapa Tuhan memberikan tuntutan ini, perjanjian tanggung jawab ini kepada keluarga. Karena dua hal yang saya jelaskan, bahwa keluarga adalah satu penyatuan antara dua insan yang sudah dewasa. Karena ayat ini mengatakan bahwa suami akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Dia berani meninggalkan orang tua, itu tandanya dia sudah dewasa.
Istri berani mengambil keputusan untuk bisa menyatu dengan suami. Itu tandanya mereka sudah dewasa. Maka dengan demikian orang yang dewasa tidak akan pernah memulai dengan tuntutan hak, tapi dia akan memulai dengan tuntutan kewajiban. Anak-anaklah yang memulai dengan tuntutan hak, sedangkan orang dewasa memulai dengan tuntutan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dalam keluarga sebagai perjanjian tanggung jawab. Kenapa tuntutan kedewasaan tanggung jawab itu diberikan oleh karena kedewasaan? Dan di dalam kedewasaan otomatis mereka saling percaya satu dengan yang lain. Saya percaya kalau dalam rumah tangga tidak ada kepercayaan, maka yang ada adalah kecurigaan. Kalau suami sudah mencurigai istri, istri mencurigai akan suami, maka bukan hanya di tengah-tengah pemerintahan ini ada BIN, tetapi pasti di tengah-tengah rumah tangga pun ada BIN. Tahu BIN? Badan Intelijen. Jadi ada intel yang dibuat di dalam rumah tangga. Apalagi punya anak 4 seperti kami, lengkap intelijennya. Nah, begitu ya. Tapi puji Tuhan, papa dan mamanya tetap setia sampai saat ini. Doakan saya itu ya. Sehari ini kita akan melihat rumah tangga adalah suatu relasi eksklusif. Suatu relasi eksklusif. Yang ketiga, rumah tangga adalah suatu relasi eksklusif. Kenapa saya katakan adalah relasi eksklusif? Karena ayat 31 dia katakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Alkitab bilang, matematika bilang 1 tambah 1 bisa 2 atau bisa 11. Begitu ya. Tetapi di sini Alkitab katakan 1 tambah 1 sama dengan 1. Alkitab juga katakan 3 tambah 1 sama dengan 1. Apa itu? Allah Tritunggal. Dan kita akan melihat itu lebih dalam. Nah, kenapa sehingga rumah tangga dikatakan sebagai relasi yang eksklusif? Eksklusif artinya hanya untuk mereka. Ketika mereka disatukan, kesatuan itu hanya terjadi untuk mereka. Dan saya sangat tertarik sekali dalam relasi eksklusif ini. Membawa kita untuk mempelajari poin yang pertama, bahwa relasi eksklusif ini merupakan suatu relasi antara suami dan istri yang memberikan satu garis batas dengan relasi-relasi yang lain. Saya ulangi lagi. Ketika kita masuk dalam keluarga, kita bikin perjanjian pengakuan nikah. Aku akan setia dengan engkau, bukan hanya di dalam untung saja. Kalau untung saja, setia saat itu. Untung maupun malam, susah ataupun senang, hidup ataupun mati. Kalau mati saya boleh cari yang lain, begitu ya? Karena hanya maut yang memisahkan. Tetapi ketika kita mengikrarkan janji itu, kita boleh sungguh lagi masuk dalam sebuah perjanjian, di mana kita sedang membuat sebuah relasi, di mana relasi antara saya dengan istri saya adalah satu relasi yang eksklusif dan tercipta di antara kami. Dan relasi ini membatasi kualitas relasi dengan relasi yang lain. Tidak ada lagi relasi yang lain yang memiliki kualitas hubungan dalam keluarga kami yang sama dengan relasi ini. Artinya, saya dengan istri memiliki satu kualitas relasi yang kuat, yang tidak boleh dibandingkan sama dengan relasi yang lain. Itu yang namanya eksklusif. Kalau ada relasi yang lain masuk dan kualitasnya sama dengan relasi suami istri, maka itulah terjadi penyimpangan. Nah, saya sangat tertarik dengan bagian ini. Istilah satu daging, dia bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata ini sama dengan kata yang ditunjukkan dalam Keluaran, di mana hai Israel, Keluaran pasti namanya Pak. Hai Israel, dengarlah, Tuhan Allah
kita. Allah itu Esa. Kata Esa di situ dia pakai kata Echad dalam bahasa Ibrani. Dan kata di sini mereka bersatu di sini. Ini adalah kutipan daripada kitab Kejadian pasal 1. Di mana mereka bersatu dan kata yang dipakai di situ juga adalah kata Echad. Nah, kata Echad ini berbicara tentang apa? Allah kita satu, tapi bukan satu tunggal, tapi satu jamak. Satu yang tercipta oleh karena ada 3 pribadi. Dan 3 pribadi ini terbentuk menjadi satu yang namanya Allah itu sendiri. Maka kekristenan tidak punya Allah 3, tapi kekristenan punya Allah satu yang di dalamnya ada 3 pribadi. Maka kekristenan punya Allah satu, bukan tunggal, tapi satu jamak. Nah, itu juga kata itu dipakai untuk keluarga. Keluarga satu, saya dengan ibu. Kemudian kami janji nikah dan kami masuk dalam pernikahan. Kemudian setelah itu kami membentuk rumah tangga. Apakah tercipta 2 rumah tangga? Hanya 1 rumah tangga. Tapi 1 rumah tangga tercipta oleh karena 2 pribadi yang disatukan. Jadi esensi rumah tangga 1. Tapi dalam rumah tangga ada 2 pribadi. Maka kata itu terjadi. Baik untuk Allah Tritunggal, itu pun terjadi dalam rumah tangga. Nah, kenapa saya katakan eksklusif? Oleh karena di dalam esensi Allah hanya tercipta 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 3 pribadi inilah esensinya adalah Allah. Dan Allah tidak mengizinkan satupun pribadi yang lain masuk untuk memiliki kualitas relasi yang sama dengan 3 pribadi ini. Nggak ada. Kita melihat satu bukti. Dalam Yesaya dikatakan apa? Malaikat yang melayani Tuhan Yesus, yang namanya Lucifer. Dia melayani Tuhan dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia tertarik dengan kemuliaan Tuhan dan dia mau ingin sama dengan Allah. Ketika dia ingin sama dengan Allah, otomatis dia mau supaya kualitas relasi Allah dia masuk ke dalamnya. Berarti sudah jadi empati. Allah tidak mau. Allah menarik dia, Allah menendang dia, Allah membuang dia ke dalam dunia. Artinya Allah merendahkan dia serendah-rendahnya. Saya kutip kalimat ini. Dan dia buang bukan di dalam alam roh, tapi dia buang ke dalam dunia. Artinya Allah tidak mengizinkan satu oknum pun yang masuk merusak ketiga relasi ini. Esensi relasi Allah satu, tapi ada 3 pribadi, hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak boleh tambah yang lain. Maka ketika Allah menciptakan rumah tangga, Allah menciptakan hanya 2 pribadi, Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam, Hawa, dan Fatimah. Betul? Allah tidak menciptakan Hawa, Adam, dan Hasan. Betul? Tapi Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Berarti untuk masuk dalam rumah tangga harus ada 2 pribadi yang di dalamnya ada pemberkatan. Ingat, diberkati baru beranak cucu. Jangan beranak cucu baru diberkati. Itu kata firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26. Diberkati. 2 pribadi ini diberkati. Dan mari kita perhatikan baik-baik. 2 pribadi ini bukan sama jenis. Maka kita sangat sedih melihat Amerika, secara khusus Obama, menyetujui pernikahan homoseks dan juga lesbi. Allah tidak memberkati Adam dan Hasan, tapi Allah memberkati Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan jelas. Allah tidak memberkati Adam dan Hawa dan Fatimah, tapi Allah memberkati Adam dan Hawa, itu jelas. Dan hanya 2 pribadi inilah diberkati masuk dalam satu rumah tangga, maka kata Echad ini berlaku bagi mereka. Artinya hanya 2 pribadi yang boleh masuk dalam rumah tangga, nggak boleh lebih. Kalau yang lebih, anggap saja setan, itu ditendang dan dibuang. Maka kenapa dikatakan sebagai satu relasi yang eksklusif? Karena contoh rumah tangga kita sudah belajar.
Suami melambangkan Kristus, istri melambangkan jemaat. Dan hanya dua pribadi inilah yang disatukan dalam rumah tangga. Dan kualitas relasi dalam rumah tangga tidak boleh sebanding dengan kualitas relasi yang lain. Saya berikan contoh. Tidak usah bicara tentang masuk dalam rumah tangga. Dalam pacaran saja pasti kualitas beda toh. Awalnya kalau kita lihat langkah-langkah pacaran ya. Langkah-langkah pacaran kalau begini sudah mulai senyum-senyum, ngantuk hilang, yang pingsan bangun, begitu ya. Langkah-langkah pacaran yang pertama mulai dulu kenal toh. Bertemu baru kenal, kemudian jadi Facebook. Kenal lewat Facebook, gitu ya. Itu indikasinya itu Facebook jadi jodoh. Memang sekarang banyak yang dapat itu, tapi saya mau katakan, yang pakai Facebook itu untuk cari jodoh itu iman harus lebih besar. Kenapa? Karena bisa saja foto yang ditempel di Facebook itu. Saya kaget, ada cerita ini. Ingatkan saya tadi supaya saya jangan lupa. Contohnya, ada yang pakai foto Nikita, foto Nikita. Kemudian akhirnya yang foto Nikita ini add yang lain-lain gitu ya. Ada beberapa orang yang saya tahu. Begitu senangnya minta ampun, langsung dia balas, Nikita terima kasih ya sudah add saya. Ternyata ujung-ujungnya bukan Nikita ternyata, yang lain ternyata. Ada yang pakai Agnes Monica punya foto, apalagi itu saya pindah yang lebih parahnya, fotonya pakai topi gitu ya, mantap gitu. Sedangkan yang di sana fotonya dia pas pakai bunga mawar, pasang di dada sini, bunga mawarnya ujungnya di sini. Ada yang pakai bunga matahari supaya kelihatan besar, taruh di sini. Kelihatannya cantiknya minta ampun, gitu ya. Ternyata setelah ketemu, angkat bunga mawar, tapi ternyata hati-hati, saya bilang gimana yang besar. Nah, begitu toh? Yang angkat topi ternyata korengan di sini. Maka yang mana lebih besar. Dan saya kembali kepada masalah pacaran. Ketika awalnya kita mulai kenalan, kemudian jadi sahabat, jadi teman, setelah jadi teman jadi sahabat, setelah jadi sahabat kita PDKT. Apa itu? Pendekatan. Dalam pendekatan apa? TTM. Dalam PDKT kita mulai TTM, teman tapi mesra. Nah, gitu toh? Iya dong, pendeta gaul kan. Kalau pendeta tidak gaul, bagaimana seminarnya bisa masuk kan? Kalau bicara tentang cinta, pacaran, dan seks, itu semua pasti tidak ngantuk. Iya. TTM, teman tapi mesra. Setelah teman tapi mesra, masuk dalam tingkat kualitas relasi yang tidak mungkin sebanding dengan orang lain. TTM saja kualitas relasi sudah beda. Betul, dengan yang lain. Kalau TTM tapi kualitas relasi masih sama, itu pasti mata keranjang. Di mana-mana dia pasti bawa keranjang. Begitu toh? Kualitas relasi sudah lain. Betul? Apalagi ketika dia masuk dalam pacaran, pasti kualitas relasi lain. Ketika tersandung batu, kau bilang saya. Iya toh? Ketika datang terlambat, tunggu 1 jam. Tidak apa-apa, orang Indonesia 1 jam terlambat itu bukan terlambat. Nah begitu ya. Kualitas beda. Dan ketika kita masuk di dalam rumah tangga, kualitas lebih beda lagi dari pacaran. Karena di dalam pacaran, putus itu bisa. Tapi masuk dalam pernikahan, tidak kenal namanya putus. Sekali seumur hidup, maka cari baik-baik. Betul? Jangan hanya lihat dia pakai tato Mickey Mouse, kita senang dengan tato Mickey Mouse, langsung kita bilang, oh Pak Pendeta, ini dia sudah. Langsung Tai Chi Master keluar. Baik-baik, sekali seumur hidup, oh. Amin. Maka hati-hati. Nah ketika kita masuk di dalam relasi rumah tangga, ingat, hanya saya dengan dia. Sebagaimana hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak boleh ditambah dengan anak-anak yang lain. Anak
hanya satu, Roh Kudus hanya satu. Sebagaimana hanya suami dan istri. Tidak boleh ada suami dan istri-istri. Itu kepala suku. Nah, ada cerita. Ada misionaris masuk dalam pelayanan di daerah Afrika pedalaman. Akhirnya misionaris ini berkhotbah kemudian menyampaikan bahwa saya akan membuka kesempatan untuk nikah massal. Saudara tahu ini nikah massal di gereja tua seperti kami. Saya dari gereja Masehi Injili di Cimo. Dan kalau di Jakarta saya GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, bukan gereja penjual inventaris Belanda, beda. Dan itu identik dengan GKJ. Saya juga pernah seminar di GKJ Depok, Gereja Kristen Jawa Depok, tentang kesatuan gereja di dalam pimpinan Roh Kudus. Istri saya masih ingat. Dalam gereja-gereja tua itu seringkali ada nikah massal, betul. Nikah massal itu berlaku bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Dan biasanya itu sekali diberkati itu sampai ratusan. Jadi pendeta tidak bisa berkati satu-satu sampai selesai keringat, pingsan pendetanya. Semua berjejer di sana, pendeta angkat tangan. Nah, tiba-tiba kepala suku itu muncul dan dia bilang sama pendeta, saya mau menikah. Pendetanya sudah dapat informasi. Dia punya istri, ada 20 orang. Nah, karena bagi kepala suku, istri 20 orang bukan masalah kan? Karena semua kedaulatan ada pada dia. Semakin banyak istri itu menunjukkan bahwa kepala suku itu berhasil. Karena kaki tangannya banyak. Begitu kan? Akhirnya pendeta bilang begini, nah, saya tidak memberkati kamu. Karena istri mendukung. Kemudian bilang, pulang ke pendeta. Pendeta bilang, bukan. Perjanjian di sini hanya satu. Istri boleh satu. Oh begitu. Dia pulang. Selama 1 bulan dia datang. Pendeta, nikahkan saya. Kamu kan istrinya 20. Sekarang hanya satu. Yang lain di mana? Kuburmu semua. Bagi dia membunuh tidak ada apa-apa. Karena dia yang punya otoritas hukum pada saat itu. Karena dia kepala suku. Jadi berdasarkan tuntutan itu, tapi jangan membunuh istri. Itu tidak boleh. Tetapi apapun konsekuensinya hanya satu. Dan kualitas relasi di dalam rumah tangga itu tidak boleh dibagikan kepada orang lain dengan kualitas yang sama. Ketika kita membagi perhatian relasi itu kepada yang lain secara sama, maka kita sedang menyangkali perjanjian eksklusif tersebut. Tapi kan bukan saya yang membagi, dia yang merampas relasi. Kenapa? Karena setiap pagi ketemu tetangga di samping rumah, dia melihat kalau saya sudah sisiran, saya goyang begini habis. Tapi bukan memulai dari saya, tapi dari dia. Dia, Anda membuka hati. Anda membagi relasi buat dia. Berarti Anda tidak setia di dalam relasi. Maka kita melihat, kenapa ketika kita membagi relasi kita dikatakan sebagai bersinar? Tidak ada kepada relasi yang lain dikatakan bersinar. Tapi ketika masuk dalam rumah tangga dikatakan bersinar. Dan itu hanya berlaku bagi manusia. Tidak bilang sapi bersinar. Betul? Tetapi itu berlaku bagi manusia. Artinya hubungan relasi dalam rumah tangga adalah suatu kekuatan relasi yang tidak boleh dibagikan kepada yang lain. Karena itu melambangkan relasi Allah tertunggal yang ada di dalam kekekalan. Maka dibilang apa? Kalau sayang istri, sayang istri, sayang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hanya dia yang kau sayang sampai di kekekalan. Betul? Suami tunduk, istri tunduk pada suami, jangan kebalik. Istri tunduk pada suami, tunduk sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kamu hanya punya dia. Ya jujur saja. Saya bilang sama istri, saya harus berubah dan terus berubah dan memandang kamu dari segala buat saya. Bukan berarti dia merampas kedudukan Tuhan, bukan.
Bagi saya, dalam hidup saya hanya dia. Kualitas relasi saya dengan anak itu tidak boleh sama dengan kualitas relasi saya dengan istri. Karena di dalam konteks bahasa Yunani, relasi saya dengan istri adalah relasi yang berdasarkan fondasi kasih agape, tetapi di dalamnya ada kasih eros. Saudara memahami, kasih eros adalah relasi lawan jenis, tapi di dalamnya adalah harus dalam rumah tangga harus ada fondasi kasih agape, di mana saya berkorban bagi dia berkorban bagi saya. Bukan dia memanipulasi saya, dia mendapatkan sesuatu dari saya ketika dia masuk dalam rumah tangga. Tidak, tetapi dia harus memberi sesuatu pada saya dan saya memberi sesuatu bagi dia. Itulah namanya mereka saling membagi. Kenapa? Saling berbeda. Dan Tuhan satukan kita di dalam satu kesatuan. Dalam pengertian, saya kurang, dia mengisi saya. Beda, berarti dia memberi buat saya. Dia kurang, saya memberi buat dia. Dan relasi ini beda dengan relasi kita dengan anak-anak. Maka ketika saya berrelasi dengan anak-anak, kasih yang dipakai bukan kasih eros atau bukan kasih eros, tapi kasih yang dipakai adalah kasih filia. Dan landasannya adalah kasih agape, karena saya sudah mengenal Tuhan. Saya mengasihi mereka atas dasar bagaimana Allah mengasihi anak-anak saya. Tetapi di dalamnya harus dilapisi dengan kasih filia. Kasih hubungan papa dengan anak. Kasih storge. Kasih filia itu keluarga. Kasih storge itu hubungan orang tua dengan anak. Harus dilandasi dengan kasih storge, di mana saya mengasihi anak-anak saya. Jadi kualitas kasih saya pada anak-anak saya hanya sebatas kasih storge, tetapi tidak boleh dilandasi dengan kasih eros. Itu tidak boleh, karena itu hanya saya dengan istri saya. Maka di sini kita melihat, walaupun saya punya relasi dengan anak-anak, kualitas relasi saya tidak boleh sebanding dengan kualitas relasi saya dengan istri saya. Berarti relasi ini adalah relasi yang sangat eksklusif. Nggak boleh dibagi untuk orang lain, dan juga tidak boleh kasih ini dibagi buat anak-anak. Karena dalam bahasa Yunani kasih itu ada 4 macam, bukan? Kasih agape, kasih yang memberi tanpa pamrih, kasih storge, kasih ke orang tua dengan anak, kasih filia, kasih keluarga, kemudian kasih eros adalah kasih beda jenis. Tapi di dalam bahasa Indonesia sangat terbatas, hanya dia pakai kasih. Maka kalau kita lihat Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus duduk sama murid-murid, kemudian Tuhan Yesus bilang begini, Simon, pas posisinya di depan, jadi pas gitu. Simon Petrus waktu itu maksudnya, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Simon jawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus tanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini. Kemudian dia bilang, saya mengasihi engkau. Tuhan tanya lagi, saya menghadap sini saja. Tuhan tanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dia katakan apa? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dengan kondisi sedih, dia katakan hati yang sangat sedih. Dia katakan engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Itu bahasa Indonesia. Tapi bahasa Yunaninya beda. Tuhan bilang begini, Simon, apakah engkau agapeo terhadap aku? Agape terhadap aku. Simon jawab, Tuhan, aku filia terhadap aku. Hubungan saudara itu keluar. Tuhan tanya lagi, Simon, apakah engkau agape terhadap aku? Tuhan Simon jawab, Tuhan, aku filia terhadap kamu. Pertanyaannya ketiga, Tuhan bilang begini, Simon, apakah engkau filia terhadap aku? Simon jawab, Tuhan, aku filia terhadap kamu. Apa artinya? Tuhan tuntut Simon mengasihi Tuhan yang kasih agape, kasih yang berkorban, kasih yang tidak memperhitungkan untuk merugi, kasih yang mengorbankan segalanya buat Tuhan. Ketika mengerti ini dalam konsep bahasa Yunani, Simon tidak sanggup untuk menjawab yang kasih agape dari kata Tuhan. Tuhan, aku hanya bisa mengasihi kau yang kasih filia, kasih hubungan keluarga, hanya sebatas itu. Kalau sampai ke agape saya nggak bisa. Tuhan tanya lagi, apakah kau agape terhadap aku, Simon? Simon katakan, Tuhan, engkau tahu, aku hanya filia terhadap kamu. Tuhan tanya lagi, Simon,
Apakah engkau filia terhadap aku? Tuhan menurunkan standar kualitas kasih. Tuhan bilang begini, Tuhan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau filia terhadap aku? Apakah engkau hanya mengasihi aku hanya sebagai keluarga dan engkau tidak mau mengasihi aku dengan kasih agape? Apa kata Simon? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala sesuatu apa? Kenapa dia sedih? Karena dia melihat ke belakang. Siapa Simon Petrus? Simon Petrus pernah bilang, Tuhan, semua yang ada boleh tergoncang iman, tapi aku sekali-kali tidak akan tergoncang iman. Walaupun semua meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kalimat itu menusuk hatinya ketika Tuhan bilang untuk mengasihi aku. Kemudian akhirnya ingatlah ketika dia berhadapan di hadapan Kayafas, ada perempuan yang datang, bukankah engkau murid orang itu? Petrus kata, tidak pernah. Datang lagi yang kedua, apakah engkau murid orang itu? Buktinya dari bahasamu sama. Dia katakan, aku tidak pernah kenal. Yang ketiga, kau pasti murid orang itu, karena engkau berada bersama-sama di dalam dengan dia di dalam taman Getsemani. Mata Petrus bertatapan dengan mata Tuhan Yesus. Tapi ketika bertetap, Simon tetap katakan, aku tidak pernah kenal dia. Kenapa Tuhan Yesus bertanya 3 kali? Karena Simon tahu dia tidak sanggup untuk mengasihi Tuhan yang kasih berkuasa. Kenapa? Sudah terbukti dia boleh berkoar-koar bahwa dia tidak meninggalkan Tuhan. Tapi di depan seorang perempuan dan di depan istana Kayafas, dia hanya bisa mengasihi Tuhan yang kasih dia. Tapi bersyukur Petrus. Pertanyaannya, kenapa Tuhan ketika dia mengasihi Tuhan hanya dikasih dia, tapi Tuhan pasti mempercayakan dia pelayan. Satu hal yang indah, Petrus jujur kepada Tuhan bahwa inilah kemampuan saya Tuhan. Saya hanya sanggup mengasihimu dan kasih dia. Kalau nggak sanggup mengasihi kasih dan kasih agape, jangan paksa saya. Tuhan mengerti kekuatan kita. Maka di sini kita melihat dalam poin ini, dalam rumah tangga hanya bisa ada kasih agape dan kasih. Tidak boleh dibagi untuk yang lain. Karena ini melambangkan resolusi Allah tertunggal yang terjadi dalam kita. Amin itu. Maka ini, ketika lihat istri, katakan engkau spesial bagiku. Ketika lihat suami, walaupun engkau begitu dicuekin banyak cewek, tapi engkau spesial bagiku. Gitu kan? Engkau spesial bagiku. Lihat pasangan-pasangan mulai melihat. Coba lihat pasangan-pasangan masih senyumnya lebar sekali. Tidak ada orang jelek di sini. Kenapa? Karena ketika kita pandang suami itu jelek tau. Tidak banyak pandang. Lihat istri kita. Bopeng tau. Kita bukan menghina mereka, menghina Tuhan yang menciptakan mereka, bukan? Maka kita bertanggung jawab bersama, bukan pada dia, tapi pada Tuhan. Maka apa? Jangan lihat bopengnya, lihat hatinya yang tidak bopengnya. Amin itu. Maka relasi dalam rumah tangga, relasi yang eksklusif. Yang kedua, dalam bagian ini, dalam relasi yang eksklusif memberikan satu garis batas bahwa relasi ini tidak boleh dibagikan kepada relasi yang lain, dan kualitas relasi ini tidak boleh sama dengan relasi yang lain. Tapi bagian yang kedua yang kita pahami di sini, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Mari kita perhatikan dalam konteks kejadian, siapa yang dimaksudkan di sini? Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa adalah pribadi yang dikatakan sebagai manusia Tuhan. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa adalah pribadi-pribadi yang taat sama Tuhan, yang kenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan, cinta Tuhan, dan senantiasa punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Berarti, poin yang kedua, dalam relasi eksklusif, pribadi yang dipersatukan adalah pribadi yang sama-sama terang, sama-sama percaya Tuhan Yesus, sama-sama beriman. Kenapa? Dalam bagian yang lain dikatakan, saat 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, terang dan gelap tidak akan mungkin bisa bersatu. Betul? Relasi eksklusif ini hanya tercipta
Ketika terang ketemu dengan terang, baru di situ terjadi suatu relasi yang eksklusif. Kalau terang ketemu gelap, gelap akan musnah dan terang ada. Bukankah itu lebih baik, Pak? Kan saya menyinari. Hanya masalahnya adalah jangan sampai ketika kita sudah mengaku orang percaya, kita bilang menginjili dia, ujung-ujungnya dia menginjili kita. Akhirnya apa? Relasi kita bukan relasi yang eksklusif. Ingat, relasi yang pertama saya katakan itu relasi Allah tertunggal. Kalau dia belum percaya Tuhan, dia masuk dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu bukan lagi menunjukkan relasi Allah tertunggal. Kenapa? Karena ada pribadi yang masuk dalam rumah tangga, tapi dia tidak pernah kenal terhadap Allah tertunggal. Maka beda iman, beda roh, beda percaya, beda firman Tuhan. Maka otomatis ketika kita mendayu arah rumah tangga ini susahnya minta ampun. Saya sudah jelaskan. Rumah tangga itu kan seperti bahtera, bukan? Istri pegang satu dayu, suami pegang satu dayu. Kita dayu maju. Istrinya kalau sama-sama iman semua dayu maju, bukan? Tetapi kalau istri beda iman, saya beda iman dengan dia, saya dayu maju, dia dayu mundur. Jadi apa dengan perahu itu? Berputar di situ, terputar. Padahal perahu dibuat bukan untuk terputar di situ. Tingkat tsunami datang habis, gitu toh. Tetapi perahu itu dibuat supaya mengantar kita kepada tujuan yang di sana. Ya, jangan pakai tujuan batal, tujuan yang mulia. Karena kita berada di negara orang, anggap saja kita di luar negeri. Begitu toh. Jadi kita harus memakai bahasa yang dicocokkan. Karena kalau menyanyi tentang surga bakar, nanti orang Jepang bilang apa? Bila surga mulia, gitu kan? Ketika memang kalau pernikahan itu saya dari rumah itu hafal tentang itu. Ini harus hafal bahasa, harus ganti. Nggak boleh seperti bahasa Indonesia yang seperti biasanya. Harus ganti dengan ring. Saya kaget kemarin Pak Semi pimpin di sana, dia ucapkan bahasa Indonesia yang asli. Pada banyak sekali orang Jepang, tapi orang Jepang memahami konteks Indonesia. Kemarin kan pernikahan di sana di Tokyo. Maka memang kita harus kontekstualis supaya tidak kelihatan sumet, sehingga tidak kelihatan menjadi bangsa. Gitu ya. Maka di sini kita melihat terang harus bersatu dengan terang. Kalau demikian, jangan kecil hati yang saat ini sudah berumah tangga, tetapi suami belum percaya. Saya bikin tanda kutip bahwa Alkitab mengatakan, kalau pasanganmu belum seiman, tugasmu untuk mengkuduskan mereka. Artinya, tugas kita untuk mendoakan mereka. Tugas kita menginjili mereka. Tugas kita membimbing mereka dalam kepada terang. Tugas kita menggarami mereka, tapi jangan pakai garam. Malam-malam dia tidur pakai garam. Karena bapak bilang menggarami, gitu ya. Atau jadi terang buat mereka. Malam dia tidur ambil listrik kasih dekat dengan dia. Jangan jadi terang, bukan itu. Tapi pola hidup kita, perkataan kita, ya, sikap hidup kita, betul? Tunjukkan bahwa kita ini anak-anak terang. Tunjukkan bahwa kita ini bawa garam. Bukan bawa garam yodium, bukan. Untuk mengantisipasi penyakit gondok, bukan. Tetapi kita menggarap. Bawa mereka kepada kekudusan Tuhan. Kita tetap meyakini firman Tuhan. Bahwa kalau dalam satu keluarga, satu pribadi diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan tawar hati. Karena saya bilang terang bersatu dengan terang. Memang itu esensinya. Tetapi tujuan kita ketika kita masuk rumah tangga, kalau memang kita sudah salah masuk, selanjutnya kita berjuang supaya keluarga kita sebetulnya boleh menjadi terang juga. Amin. Relasi yang positif artinya dia membatasi, tidak boleh terang bersatu dengan gelap. Yang percaya sama Tuhan tidak boleh bersatu dengan tidak percaya sama. Ini eksklusif, bukan? Tidak boleh. Kenapa? Dari perkataan. Kenapa? Karena mendayunya mutar-mutar di situ. Maka di sini harus diperhatikan sungguh-sungguh relasi eksklusif. Yang ketiga, saya tidak sempat terlalu panik, semua sudah mengerti, kelihatan dari mukanya. Yang ketiga, relasi eksklusif.
keluarga dalam relasi eksklusif. Bagian yang ketiga yang ditekankan di sini saya kaitkan dengan Wahyu pasal 19 ayat 7 dan sampai ayat 9. Di situ dikatakan temanya perkawinan anak domba Allah, di mana dijelaskan bahwa anak domba Allah mempersiapkan dirinya karena dia akan datang sebagai mempelai laki-laki, akan menghadapi sekelompok orang yang memakai jubah putih seperti ini. Masih ada warna-warna gitu ya. Dan dia datang mempersunting mereka dan membawa mereka kepada kemuliaannya, dan di sana mereka duduk di dalam pelaminan surgawi dan mereka bersukaria di dalam kemuliaan. Artinya pernikahan relasi eksklusif sekarang adalah satu simbol tentang satu grand wedding yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Makanya di situ terjadi relasi eksklusif. Kenapa saya katakan orang tidak percaya sama Tuhan tidak akan mendapat tempat di sana. Tapi orang yang berjubahkan putih, kalau begitu setiap hari Minggu kita bawa jubah putih, supaya ketika Yesus datang kita sudah siap. Itu bukan pakaian lenan jubah putih, itu menunjukkan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan sebagai mempelai perempuan yang sudah siap menyambut mempelai laki-laki. Orang kudus, orang yang dipilih oleh Tuhan, dan orang yang sudah sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mereka akan disambut oleh Tuhan sebagai mempelai perempuan. Mereka bersatu dalam kemuliaan Allah, bersukacita dalam kemuliaan Allah, menikmati kenikmatan surgawi. Maka saya mau katakan, orang yang tidak percaya sama Tuhan, tidak ada tempat di situ. Maka kalau dalam keluarga kita, anak kita, saudara kita dan lain sebagainya harus percaya sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika pernikahan yang maha dahsyat dan besar itu datang, mereka tidak pernah masuk di dalam proses perkawinan itu. Mereka bukan pribadi yang layak masuk, karena mereka tidak boleh masuk dalam relasi eksklusif di mana Allah yang maha mulia menerima gerejanya yang mulia, karena dia sudah menguduskan gerejanya. Maka coba mari kita baca ayat 26 dan 27 dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 26-27. 1, 2, 3. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaatnya kudus dan tidak bercacat. Yang harus ada di hadapan dia adalah jemaat yang tidak bercacat. Jemaat yang tidak boleh hidup najis, tetapi jemaat yang kudus adanya. Berarti relasi eksklusif pernikahan ini membawa kita untuk memahami ada grand wedding yang Tuhan akan siapkan di sana, tapi itu hanya berlaku bagi orang yang percaya pada Dia. Saya sangat senang sekali. Kemarin saya mendengarkan suatu seminar dan dikatakan indahnya orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, menurut ilmu medis, saya nggak tahu sini ada dokter atau tidak, ada perawat-perawat, dikatakan bahwa matinya orang Kristen lebih indah daripada mati orang yang percaya sama Tuhan. Tak semua orang Kristen itu belum tentu dijamin percaya. Iya toh? Karena apa? Biasa dia Kristen karena nenek moyang tergoyang-goyangnya, dan dia tidak pernah mengaku bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Belum tentu dia lahir baru. Karena Nikodemus dengan berbagai atributnya sebagai orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, tapi Tuhan bilang, kalau kamu nggak lahir baru, jangan masuk surga. Lihat aja kami. No way. Itu Tuhan bilang begitu. Kalau dia percaya pada Tuhan, maka di sini kita melihat orang Kristen, orang percaya adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam wedding ini. Kalau tidak, kalau dia bukan orang percaya, dia tidak layak untuk masuk di dalam kondisi itu. Saya mau katakan buat kita, embel kekristenan tidak menjamin kita untuk bisa masuk di dalam wedding tersebut, grand wedding tersebut. Tetapi yang dituntut di sini, kalau kita mengalami pengudusan daripada anak domba Allah, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita membuktikan itu di dalam rumah tangga kita, maka saya mau katakan
saya mau katakan buat kita akan disambut di sana. Kita akan disambut di sana. Saya mendengarkan seminar dari para pendeta itu indahnya orang yang mati dalam Tuhan. Nah, menurut tes medis, dalam persentase orang yang mengalami sakit terminal tadi ya, sakit yang sudah hampir mati, dan orang-orang begini enak kalau diinjili mereka. Kenapa? Sudah begitu langsung datang saja bisik. Kau percaya Tuhan Yesus? Langsung, iya. Kalau enggak, tapi jangan langsung bilang. Kalau enggak percaya Tuhan Yesus, neraka nanti mati langsung. Nah, gitu kan? Percaya Tuhan Yesus, bisik saja gitu. Dikatakan bahwa sebenarnya walaupun dia sudah dalam kondisi terminal begitu, pendengarannya masih tajam. Sampaikan kalau dia kenal Tuhan Yesus. Dia mau terima Tuhan Yesus, kali ini langsung berdoa. Menurut medis, dalam seminar itu dikatakan, persentase orang yang percaya sama Tuhan, matinya, ukuran tensi matinya itu, ada gelombang itu ya, dia matinya itu dia turun begini. Tetapi kalau yang tidak percaya Tuhan Yesus sekarang begini, menurut seminar itu, saya belum membuktikan secara ini, tapi tidak ada. Artinya, kita orang percaya sama Tuhan, kita mati karena kita punya pengharapan. Kematian bukan akhir dari hidup, tapi kematian adalah jembatan di mana kita akan masuk ke dalam Firdaus, dan di sana kita akan menunggu Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki untuk menyambut kita sebagai mempelai perempuan. Kalau saya bilang kita sebagai mempelai perempuan, tapi kan saya laki-laki tak? Tidak ada lagi jenis kelamin di sana, karena semua roto. Mana angin bisa dibedakan laki-laki angin, laki-laki angin perempuan. Itu pasti sudah begitu. Saya pede. Air bisa air laki-laki, air perempuan. Betul? Jadi jangan mikir saya laki-laki. Bagaimana? Kan konsepnya kan Tuhan Yesus laki-laki. Tidak. Yesus kembali pada kemuliaan, dia adalah roh. Kita kembali pada kemuliaan, kita adalah roh. Maka dengan demikian kita disatukan di dalam kemuliaan. Sehingga tidak ada lagi jenis orang, karena di sana kan kawin mengawini lagi. Maka kesempatan di sini menikah. Di sana tidak lagi makan memakan. Nggak tanya lagi hari ini saya makan apa, hari ini saya makan di mana, dan hari ini saya makan siapa. Tapi di sana tidak ada lagi makan memakan. Roh tidak mungkin makan kan? Maka dengan demikian, selagi kesempatan makan, tapi ikut aturan 4 sehat 5 sempurna. Jangan sampai gelojo. Begitu. Makan. Gitu kan? Di sana lagi tidak ada penderitaan dan tidak ada air mata. Karena kita tidak lagi hidup dalam daging. Kita tidak hidup lagi tekanan dosa. Kita tidak lagi hidup tekanan beban. Bagaimana saya bisa makan besok? Maka perlu adanya lembur, teji muka muram. Ada lagi istilah teji di sana. Kenapa? Di sana hanya duduk menikmati kemuliaan Tuhan dan bersatu dalam kemuliaan Tuhan. Amin itu. Kalau saya mau seperti ini rasanya saya tidak ada di dalam bangunan itu. Saya sudah bersatu di dalam kemuliaan karena saya harus pakai jubah putih. Mengapa? Ini indahnya kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Kita hidup dalam Tuhan bukan mudah-mudahan, tapi kita hidup dalam Tuhan PAST. Lupa indah. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Tidak ada itu mudah-mudahan. Pasti bersama dengan Tuhan. Maka saudara dan saya adalah mempelai wanita. Siapkan dirimu dalam kekudusan. Sambut sang raja yang datang dengan penuh dengan kekudusan dan kemuliaan. Kita akan bersatu dalam kemuliaan. Ingat, dikatakan dalam eskatologi, dia datang dalam awan-awan. Bawa nafiri dan pasukannya, malaikatnya. Genggam gempita bagi orang yang percaya. Itu adalah tanda sukacita. Tapi bagi orang yang tidak percaya, itu tanda ketakutan dan tanda kegelisahan. Dan di Wahyu katakan, ketika dia datang di awan-awan dengan nafiri, dengan semua pasukan surgawi, akhirnya apa? Semua orang yang tidak percaya pada Tuhan pergi ke gua-gua, pergi kepada batu-batu yang besar, dan mereka berteriak, batu-batu jatuhlah menimpa kami, gua-gua runtuhlah menimpa kami, karena kami tidak sanggup menahan melihat kemuliaan Tuhan yang akan menghukum kami. Maka bagi gereja Tuhan, kedatangan Kristus adalah sebuah kesukaan, dan kematian pun adalah kesukaan. Siap mati? Nanti Pak.
Sedangkan kedatangan Kristus adalah sesuatu kegelisahan dan ketakutan bagi orang yang tidak mengenal. Maka saudaraku, kenapa dikatakan relasi yang eksklusif? Indahnya rumah tangga. Rumah tangga adalah satu simbol relasi eksklusif. Yang pertama adalah Allah Tritunggal yang ada di surga. Tetapi relasi keluarga pun adalah simbol tentang grand wedding yang akan terjadi pada saat estimasi. Pas, apa itu? Penggerapan di mana Yesus akan datang pada akhir zaman dan dia menyambut kita sebagai gereja. Bukankah keluarga itu indah? Bukankah keluarga itu mulia? Bukankah keluarga itu tidak ada tandingnya? Mari dalam rumah tangga, pandang istri kita, kamu spesial bagiku karena kamu melambangkan relasi. Kamu spesial bagiku karena kamu melambangkan pernikahan maha dahsyat yang akan Yesus lakukan di dalam kekekalan. Kamu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup. Puji-pujilah istri sedikit. Jangan sampai datang dia lagi potong-potong relasi langsung ke dalam tinggi. Datang puji-puji dia. Walaupun kamu keringat, kalau rasanya keringat ini saya mau colek. Rasanya kau segalanya bagi. Kenapa? Memang kamu sama dia masakan rasanya dengan segala. Puji sedikit. Ya sekali lagi. Jangan apa? Orang Indonesia itu sebenarnya orang yang bersemangat. Orang Indonesia adalah orang yang romantis. Kenapa? Intro sebenarnya membuat kita sebagai orang-orang yang bergairah. Darah kita panas, bukan? Semangat. Jangan sampai datang ke musim di sini kalau bulan kita mulai hitung bulan Juni sampai dengan bulan Oktober itu panas. Maka saya semangat. Ya. Mulai masuk ke Desember udah mulai semangat. Tambah sampai bulan Februari. Si semangat sekali lagi. Jangan suruh tetangga atau broker datang bikin romantis di rumah. Bikin kita sendiri. Nah, rumah tangga kita melambangkan dua kekekalan. Kekekalan telah tertunda, tapi kekekalan yang akan Tuhan buat dan yang akan Tuhan buat buat kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita untuk tetap kuat dalam setiap rumah tangga. Persoalan apapun, masalah apapun dalam rumah tangga, Yesus ada di sana. Sekali lagi saya katakan, solusi dalam rumah tangga hanya sejauh lutut dan lantai. Ketika kita punya pergumulan, doa akan mendorong kita untuk berdoa. Doa akan mendorong kita untuk berdoa dan akhirnya pergumulan itu tergeser. Pergumulan datang mendorong kita untuk